Lalu apa artinya semua ini buat kita sekarang? Apa relevansi dari kisah kuno yang penuh tragedi ini? Ternyata, pelajaran dari persembahan paling pertama ini terus bergema sepanjang sejarah. Dan ini memberikan kita prinsip yang abadi tentang apa itu ibadah yang sejati. Kalau kita rangkum, ada 3 pilar ibadah yang diterima Tuhan yang bisa kita ambil dari kisah ini. 1. Memberi yang terbaik, bukan sisa-sisa. 2. Melakukannya dengan hati yang benar, bukan dari hidup yang munafik. Dan yang ketiga, yang paling dasar dari semuanya itu harus dilandasi oleh iman, kepercayaan dan ketaatan pada Tuhan. Intinya begini, pelajaran yang bisa kita bawa pulang adalah ibadah itu bukan cuma soal kegiatan 1 atau 2 jam di hari Minggu. Ibadah yang sejati itu adalah integrasi total antara tindakan kita, kondisi hati kita, dan iman kita. Bisa dibilang, apa yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu, itulah yang menentukan apakah persembahan kita di hari Minggu nanti diterima atau enggak. Dan ada satu gema terakhir dari kisah ini, sebuah gema yang luar biasa indah. Alkitab bilang, darah Habel yang tumpah ke tanah itu berseru menuntut keadilan. Tapi surat Ibrani kemudian mengatakan ada darah lain yang berbicara lebih kuat, yaitu darah Yesus. Darahnya tidak berseru menuntut pembalasan, tapi justru berbicara tentang pengampunan, pendamaian, dan anugerah. Inilah persembahan yang sempurna, yang membuat kita semua bisa diterima di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, kisah Kain dan Habel ini seperti menyodorkan cermin ke hadapan kita. Jika persembahan kita, entah itu waktu, tenaga, uang, atau talenta kita adalah cermin dari hati kita, cermin dari iman kita, pertanyaannya adalah apa yang terpantul di cermin itu? Apa yang persembahan hidup kita katakan tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan?